Lumpur, nanah, darah, dan kotoran itulah yang menjadi makanan peti perempuan ini akibat dari sumpahnya di kehidupan sebagai manusia. Halo Sobat Dhamma, bagaimana kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan channel saya, Sri Wiyadi Blitar Channel. Kebanyakan manusia itu mereka kalau sedang kondisi marah, kebanyakan dari mereka itu mengutuk atau menyumpahi supaya orang itu menjadi celaka. Hati-hati dengan kita sering menyumpahi orang lain ya. Karena sumpah yang kita berikan itu bisa jadi akan menimpa kepada kita dalam kehidupan selanjutnya apabila yang kita sumpahi itu silanya lebih bagus daripada kita. Nah, pada saat itu ada 5 biku yang telah selesai melaksanakan meditasi yang mendalam. Kemudian 5 biku ini turun gunung untuk menyambut Dharma. Para biku ini menuju perkampungan para penenun. Ketua penenun mengetahui ada para biku yang datang dan menyambut Dharma. Akhirnya Ketua penenun pun menyiapkan tempat duduk, makanan, dan menyambut para biku dengan sukacita, membasuh kakinya, juga memberikan tempat duduk, memberikan makanan yang lembut, memberikan balsam, dan pelayanan yang istimewa. Di akhir dari pelayanannya, Ketua penenun ini memberikan jubah kepada para biku. Nah, akan tetapi istri dari penenun ini memiliki sifat yang sangat buruk, di mana ia setelah melihat suaminya melakukan derma kepada para biku atau para pertapa, dia mengumpat dan menyumpahi suaminya dengan berkata, apapun makanan yang kamu dermakan kepada para biku itu akan menjadi lumpur, nanah, dan darah, dan itu akan menjadi makananmu di kehidupan mendatang. Nah, kemudian tidak cukup di situ saja, istri dari penenun ini juga mengatakan, jubah atau kain yang kamu dermakan kepada para pertapa itu akan menjadi lempengan besi, dan itu yang akan kamu pakai di kehidupan yang akan datang. Nah, akan tetapi ketua dari penenun ini dengan tenang saja, dia tidak menanggapi ocehan dari istrinya, dia tetap melakukan derma kepada para biku. Selang beberapa bulan kemudian, ketua penenun ini meninggal dunia, dan berkat kebajikannya ia terlahir menjadi dewa pohon beringin dengan kemewahan yang sangat luar biasa. Akan tetapi istrinya ini karena dia memiliki sifat yang buruk, sifat yang kurang baik, dia lahir menjadi peti yang kelaparan, dan setiap hari dia makan kotoran, makan lumpur, nanah, dan darah. Dan begitu mendapatkan pakaian, pakaian itu pun berubah menjadi lempengan besi yang sangat panas dan dipakainya setiap hari. Selang beberapa waktu ada rombongan pedagang melewati tempat di mana dewa pohon beserta istrinya terlahir. Nah, di sana rombongan saudagar ini membawa 1 orang biku. Melihat tempat yang sangat menyenangkan, rombongan saudagar ini, rombongan pedagang ini memutuskan untuk beristirahat di sana. Nah, begitu juga biku yang ikut dalam rombongan ini melihat tempat yang nyaman untuk meditasi, akhirnya turun dan melakukan meditasi di sana. Hari telah senja, dan kemudian para pedagang ini melanjutkan perjalanan lagi untuk berdagang. Nah, akan tetapi mereka terlupa bahwa ada seorang biku yang ikut bersama rombongan mereka, di mana biku ini meditasi jauh dari tempat istirahat para pedagang. Dia meditasi di bawah pohon. Nah, kemudian karena tidak tahu, akhirnya biku ini pun tertinggal. Nah, setelah selesai dari meditasi, biku ini mengetahui bahwa dirinya telah ditinggalkan oleh rombongan. Akhirnya biku tadi pun meneruskan perjalanan seorang diri dan memasuki hutan. Setelah masuk hutan, ia lewat
Setelah masuk hutan, biku ini melewati tempat tinggal dari Dewa Pohon Beri. Dewa Pohon ini pun menyambut biku tadi. Setelah datang, setelah bertutur sapa, kemudian mangkok dari biku tadi diambil, kemudian dibasuh kakinya. Setelah dibasuh, kemudian diajak masuk ke istana dari Dewa Pohon ini. Nah, dengan penuh bakti, Dewa Pohon ini melayani biku itu dengan memberikan balsam, membasuh kaki biku tadi, menyiapkan balsam, memberikan tempat istirahat. Nah, selang beberapa waktu kemudian ada makhluk peta yang mendatangi tempat di mana Dewa Pohon ini tinggal. Nah, kemudian peta itu dengan bau yang sangat tidak sedap, dengan tubuh yang sangat berbau busuk, ya. Peta tadi dengan bau busuk dan tubuh yang kurang enak dipandang, hanya tulang belulang, mendekati Dewa Pohon tadi terus ngomong, "Tuan, beri saya makan." Nah, kemudian Dewa Pohon tadi memberikan makanan surgawi kepada peta tadi. Nah, semua ini dilihat oleh biku tadi. Begitu makanan surgawi diberikan kepada peta tadi, peti perempuan tadi berubah menjadi kotoran dan lumpur. Nah, dengan dengan perasaan lahap, kotoran dan lumpur, dahak dan lain sebagainya ini dimakan oleh peti tadi. Nah, kemudian setelah memberi makanan, kemudian Dewa Pohon tadi memberikan pakaian yang lembut dari alam dewa, pakaian surgawi. Begitu diberikan kepada peti perempuan tadi, berubah menjadi lempengan besi yang panas. Nah, kemudian biku tadi bertanya kepada Dewa Pohon, "Tuan yang penuh dengan kemewahan sebagai Dewa Pohon, siapakah dia? Kelihatannya menderita sekali." Nah, kemudian Dewa Pohon tadi berkata, "Kami dulu sebagai suami istri, Bante. Saya tinggal di kampung yang sebelah sana. Sana ada kampung kecil dan saya sebagai tuan penenun. Nah, istri saya ini memiliki sifat yang buruk. Begitu pada waktu itu ada beberapa rombongan biku datang turun gunung pada waktu itu ada rombongan biku yang turun gunung dan melakukan pindapata atau melakukan menyambut derma. Saya dengan para pembantu menyiapkan makanan untuk para biku ini. Akan tetapi istri saya ini dengan penuh rasa kebencian, tidak melakukan bakti, dia bersumpah. Nah, semoga dengan rasa tidak penuh bakti, istri saya ini berkata kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Nah, berkata demikian, "Semoga dana yang kau berikan, makanan yang kau berikan kepada biku tadi berubah menjadi lumpur dan kotoran. Itu akan menjadi makananmu." Nah, kemudian jubah yang kau berikan kepada pertapa tadi, akan berubah menjadi lempengan besi yang panas dan itu akan menjadi pakaian. Nah, itu yang dilakukan oleh istri saya, Bante. Nah, setelah beberapa waktu kemudian kami meninggal dan saya karena kebajikan saya melayani pertapa tadi, saya terlahir sebagai Dewa Pohon, dan karena sifat buruk dari istri saya, dia lahir menjadi seorang peti kelaparan demikian, Bante. Dan dia apapun makanan surgawi yang saya berikan akan berubah menjadi kotoran dan dahak, darah, nanah. Nah, itu yang dia makan. Setiap hari dia seperti itu. Jadi baunya sangat busuk. Nah, begitu saya memberikan pakaian surgawi yang lembut kepada istri saya, itu berubah menjadi lempengan besi yang panas. Kita sebagai orang yang baik, kita sebagai siswa Buddha yang baik, berhati-hatilah dalam memberikan sumpah kepada orang lain, sumpah serapah kepada orang lain, karena sumpah serapah itu bisa berakibat buruk kepada diri kita dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Apabila yang kita sumpah itu adalah orang baik, maka sumpah itu akan menimpa kita. Nah,
Jadi hati-hatilah dalam memberikan sumpah, karena itu dapat mencelakai Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih.